Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanahda bifadlillah wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasbuwaqtuna lillah bikashfil hadbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi mulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah. Para hadirin rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih selalu konsekuen, masih selalu aktif mengikuti acara tausiah, acara berbagi apa? Berbagi pengalaman, ilmu, wawasan. Silahkan ditumpahkan di sini. Tulis di kolom komentar. Insya Allah acara ini benar-benar dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah menimbulkan kebaikan, keakraban, dan akhirnya timbul kenyamanan dan ketentraman. Apabila kita bersatu, menyatu, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, insya Allah akan terjadi kenyamanan, kerukunan, ketentraman di muka bumi ini. Ini marilah kita masyarakatkan kebersatuan, kesatuan. Sudah Al-Fakir bilang berulang kali, masalah perbedaan itu sudah biasa. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa udah enggak aneh. Namanya juga perbedaan, enggak mungkin kalau kita enggak berbeda, ya enggak elok. Sama saja semua. Tapi yang pentinglah kita perbedaan itu jadikanlah oleh kita perbendaharaan pengalaman, perbendaharaan di dalam pikiran kita untuk bisa kita menyikapi keadaan, keberadaan. Ya intinya, ya kita bercermin kepada pendahulu kita, para ulama kita, para wali kita, para al-alim al-alamah kita, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terus seperti Syekh Ibnu Taimiyah. Itu beliau-beliau itu di dalam fatwa, di dalam pendapat berbeda. Tapi di dalam persatuan, di dalam kesatuan, di dalam hubungan tetap
bagus, tetap bagus. Jadi tidak saling menjelekan, tidak. Tapi kalau misalkan di dalam pendapat ya misalkan begini, tapi setelah disimpulkan ya ternyata beliau-beliau sangat saling menghargai. Contohnya seperti coba kalau kita bacalah cerita atau hikayat Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya dengan ini aja, dengan Sultan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu kan. Itu kan berbeda di dalam cara berpikir, tapi tujuannya sama. Apa? Yaitu mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun misalkan seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya pendapatnya ya selalu musyrik lah, selalu khurafat lah, selalu bid'ah lah. Tapi tujuan utamanya ya bagus, apa? Untuk membersihkan umat dari apa? Dari kemusyrikan gitu. Terus misalkan yang lain, para ulama-ulama, para ulia-ulia yang lain ya memberi amalan wiridan ini supaya ini, ya itu pun baik. Baiknya apa? Ya karena memang yang namanya doa itu silahul mukmin. Jadi kekuatan kita itu di doa gitu. Jadi kalau kita tidak punya doa, tidak punya ilmu-ilmu, ya bagaimana kita punya kekuatan? Tuh, jadi kedua-duanya itu sama tujuannya untuk mendapat rahmat Allah, ridha Allah. Tapi cara berpikir, cara pandang berbeda, tidak masalah. Yang penting perbedaan pikiran, perbedaan pandangan, itu hal biasa. Yang penting kita tidak menjadikan perpecahan. Jadi jangan begini, ya karena mentang-mentang orang lain tidak sesuai dengan kita, tidak akur dengan kita, tidak sama dengan kita, salah. Ya enggak begitulah. Kita tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus berpikir lebih dalam. Oh, dia pandangannya beda seperti itu. Kita berpikir. Dan nanti kalau kita berpikir dengan hati nurani bersih, dengan pikiran adem, ayem, ya insya Allah kita diberi oleh Allah petunjuk. Jadi kita terbuka, oh dia seperti itu tujuannya. Jadi akhirnya tetap bersatu menyatu gitu. Jadi ayolah, persatuan kita galakan. Perpecahan kita tinggalkan. Kita tetap harus bersatu, harus menyatu, harus saling menghargai, harus saling menghormati di antara kita. Karena pada hakikatnya ya al-fakir si orang bodoh ya. Al-fakir orang bodoh, al-fakir orang awam, al-fakir orang dhaif. Pokoknya dhaif, bodoh, segala macam al-fakir lah gitu. Tapi istilahnya memang enggak ada orang yang pintar. Kenapa? Enggak ada yang pintar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Istilah itu mah hanya misalkan gelar lah. Gelar, oh dia pintar ya. Pintar mungguh kita gitu kan. Tapi kalau pintar yang hakiki adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Al-Fakir tidak panjang lebar ini berbicara, karena kalau bicara lebar ya akhirnya kan daripada baiknya perkataan kita ya lebih banyak salahnya lah. Jadi semua kitab-kitab para ulama, para aulia, ya justru orang yang hebat itu adalah orang yang justru berdiam. Seandainya kita berbicara itu adalah bagus, seandainya kita berbicara itu banyak manfaat dibandingkan dengan diam, ya masih utama diam. Banyak kan hadis Nabi yang seperti itu. Ya tapi ya tidak salah juga kita kalau kita banyak bicara. Yang penting pembicaraan kita itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya lah. Yang tidak elok itu kita saling menyalahkan lah. Misalkan orang lain salah, kita benar, itulah yang seharusnya kita jauhi. Jadi tetap kita harus saling menghargai, harus saling memuliakan. Seandainya ada perbedaan, ya kita berpikir secara hati yang jernih, atau kita tabayun, misalkan kalau perlu tabayun. Tapi ya sebenarnya sih ya gimana,
Lebih baik kita gimana caranya kita ini benar di hadapan Allah gitu aja. Karena kita di dunia ini kita adalah sementara menunggu giliran saja kita. Kita lagi apapun, wah kita lagi jadi gubernur misalkan, kita lagi jadi bupati, kita lagi jadi pendakwah tenar ya. Malaikat maut datang menyebut kita, apa kita bisa nolak? Jadi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita nanti menghadap Allah, bagaimana kita nanti ada malaikat maut kita lagi keberadaan di jalan yang baik. Pikiran, badan, tujuan lagi benar-benar berada di area yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, yang disayangi Allah. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Di sini Al-Fakir mau ke acara inti saja. Mohon maaf Al-Fakir panjang lebar di dalam bicara. Salah ya mungkin Al-Fakir orang bodoh kan. Ya benar itu hanyalah izin Allah saja. Jadi Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu kedigdayaan. Satu ilmu kedigdayaan Al-Fakir namai, ya ini memang ilmu kedigdayaan Banten. Memang Al-Fakir dapat ijazah ini ya dari guru Al-Fakir yang di Banten. Jadi ilmu kedigdayaan itu misalkan ya kita misalkan diserang musuh, musuh yang tidak seimbang atau yang jadi kita di dalam kemenangan. Pas kita misalnya diserbu musuh nih, 20 musuh, tapi ternyata musuh yang 20 yang kalah kita yang menang, itu namanya digdaya. Misalkan kita dibacok, ya nggak mempan, itu juga digdaya. Jadi ini Al-Fakir mengijazahkan satu ilmu kedigdayaan, yaitu ilmu kedigdayaan Banten. Kaifiatnya yang pertama, tulis ini doanya dulu, hadoratnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Nabiyullah hadir alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi Sayyid Asdamiruha Afghanistan wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi Syekh Hariri Serang Banten wa usulihi wa furuhi. Wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon wa ila hadrati Syekh Maulana Hasanuddin Banten wa ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Banten wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Mansur Cikaduan Banten wa khususan ila hadrati man ajajani, ya tentu pakai syaikhi wa ustadzi ya. Man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Setelah kita baca hadarat, baca hadiah, itu kita baca surat Tabarok, surat Al-Mulku. Baca surat Al-Mulku sebanyak 200 kali. Dibacakannya ke air yang dikasih madu. Jadi kita sediain air, ya di gelas lah, di gelas atau di kendi atau di teko boleh. Terus kita dikasih madu odeng asli. Berapa sendok ya terserah, itu cuma syarat aja, mau 2 sendok, mau 3 sendok, terserah, tergantung banyaknya air. Terus kita kasih kapas, ya kapas kita ya kapas berapa biji aja, supaya nanti kalau di bulat-bulat ya bisa jadi sebesar lensa lah, atau lebih kecil dari itu. Bikin tiga biji, cemplungin ke situ ke air itu. Jadi
kita membaca surat Tabarok itu, ya air yang pakai madu yang sudah dikasih kapas itu. Terus kita bacanya 200 kali, setiap dapat 1 kali kita tiupin ke air itu. Sampai 200 kali itu seperti itu saja. Itu puasanya 5 hari. Jadi puasa 5 hari. Jadi kita pertama sebenarnya puasa boleh 1, boleh 3, boleh 5. Tinggal pilih aja kita. Oh, jadi cuman kalau misalkan kita puasa 1 hari, berarti ma'riyadoh, wisol puasanya. Jadi maghrib itu hanya membatalkan saja. Malamnya kita baca itu 200 kali malamnya. Kalau sudah beres 200, mau tidur boleh ini mah tidur. Yang penting tetap buka mah nanti kalau sudah keluar matahari. Kalau misalkan kita pilih yang 3 hari, berarti yang ketiganya kita puasa wisol atau riadoh, itu dinamakan orang mati geni lah dinamanya. Kalau kita milih yang 5 hari, yang terakhir kita tetap puasa wisol atau riadoh. Jadi cuma membatalkan saja. Jadi kalau kita sudah beres berpuasa atau beriadoh itu, ya cukup kita baca 1 kali setelah sholat subuh. Insya Allah. Izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga karomatnya para wali, maunahnya para ulama, irhasnya para nabi, insya Allah kita diberi kedigdayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digdaya kita, jaya kita, insya Allah. Itulah yang Al-Fakir bisa haturkan. Semoga bermanfaat dan semoga diberi kemustajaban, kematihan, kemanjuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu ini bisa membawa kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.